teman-teman dan ibu dosen, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai perbedaan tanaman dikotil dan monokotil secara morfologi dan anatomi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rino Kardus Jemaun, saya di sini sebagai moderator. Dan teman saya, nama saya Cindy Ayu Lindida sebagai anggota. Nama saya Julin Jajavan Kepitai sebagai anggota. Nama saya Viviati Mirsak sebagai anggota. baik teman-teman dan ibu dosen, itulah perkenalan diri kami. Dan tanaman monokotil yang kami amati, tanaman jagung, dan dikotilnya mangga. Kepada pemateri, saya persilakan waktu dan kesempatan untuk menjelaskan perbedaan morfologi dan anatomi dari kedua tanaman ini. Terima kasih. Yang kami bawa di sini adalah jagung. Perbandingan akar secara morfologi mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu akar seminal, akar adventif, akar kait atau penyangga. Akar seminal akan bertumbuh lambat setelah bermula muncul ke permukaan tanah dan berhenti pada fase V3. Akar adventif akan berkembang dari buku ujung mesokotil dan akan berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Akar kait atau penyangga berfungsi menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi reba batang, dan akar ini juga membantu penyerapan hara dan air. Secara anatomi terdiri dari epidermis, ground tissue, endodermis yang mengelilingi vaskular akar. Vaskular terdiri dari xilem dan phloem. Tanaman dikotil mangga. Akar. Secara morfologi, akar mangga terdiri dari akar tunggang dan akar cabang. Memiliki ukuran 6 meter untuk akar tunggang dan berfungsi untuk mencari air di dasar permukaan tanah. Setelah berada di dasar tanah akan berubah menjadi akar cabang dengan kedalaman 30-60 cm. Secara anatomi, struktur dalam akar tersusun atas jaringan yang membentuk 4 lapisan secara berurutan dari lapisan terluar sampai lapisan terdalam, yaitu korteks, xilem, phloem, exodermis, endodermis, dan cambium. Pada batang jagung, secara morfologi mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, terdiri dari jumlah ruas dan buku ruas. Memiliki 3 komponen jaringan utama, yaitu kulit, jaringan pembuluh, dan pusat batang. Anatomi, pada potongan melintang tanaman jagung terdapat jaringan epidermis, sklerenkim, parenkim, dan sistem vaskular. Pada tanaman mangga, secara morfologi berbentuk kayu yang sangat keras, kuat, dan padat, tumbuh ke atas berbentuk bulat dengan percabangan dengan ranting yang cukup banyak. Cabang dan ranting kemudian tumbuh daun yang lebat berbentuk kanopi seperti kubah, oval, dan memanjang. Kulit batang berbentuk tebal keras, berwarna coklat gelap sampai keabu-abuan atau kehitaman. Secara anatomi, pada batang mangga terdiri dari xilem, phloem, lapisan epidermis, jaringan korteks, dan cambium. Tanaman monokotil daun secara morfologi, daun jagung adalah daun sempurna, berbentuk memanjang, antara pelepah dan helai daun terdapat ligula. Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Stomata berbentuk halter yang khas dimiliki familia Poaceae. Daun jagung melekat pada buku-buku batang. Strukturnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu kelopak daun, lidah daun, dan helaian daun. Jumlah daun 10-18 helai. Serupa daun dengan garis, tetapi lebih panjang lagi sisi tulang daun, tengah bertulang menyirip. Anatomi, jaringan paling luar disebut epidermis yang memiliki kutikula sehingga bersifat kasar. Tanaman dikotil mangga, daun secara morfologi. Daun mangga berwarna hijau, berselang-seling, dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pinggiran daunnya bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-35 cm dan lebar 5-16 cm tergantung varietas. Daun mangga yang masih muda berwarna kemerahan, keunguan, atau kekuningan. Jika sudah tua akan berubah pada permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilat, sedangkan bagian bawah berwarna hijau muda. Anatomi terdiri dari jaringan tiang atau palisade, sarung mestom, xilem, phloem, kloroplas, jaringan epidermis.
Tanaman jagung memiliki bunga jantan dan betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Tangkai kepala putik merupakan rambut yang berjumlah di ujung tongkol yang selalu dibungkus kelobot yang jumlahnya 6-14 helai. Pada bunga betina terdapat sejumlah rambut yang ujungnya membelah dan jumlahnya cukup banyak. Sedangkan pada pohon mangga, bunga berbentuk bulur, ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga sangat kecil dan berwarna putih, dengan mempunyai 5 kelopak yang panjangnya sekitar 5-10 mm. Apabila kelopak bunga mangga rontok, buah mulai akan matang setelah 3-6 bulan. Ciri anatomi bunga mangga: memiliki bakal buah atau yang sering disebut ovarium. Ovarium adalah bagian putik yang membesar dan biasanya terdapat di tengah-tengah dasar bunga. Di dalam bakal buah terdapat salon biji atau bakal biji, di mana bakal biji ini teratur pada tempat-tempat tertentu dalam bakal buah. Dan tangkai putik merupakan tangkai penghubung antara kepala putik dan bakal buah. Tangkai putik memiliki rancangan sedemikian rupa sehingga mudah memindahkan dan menyalurkan serbuk dari kepala putik menuju bakal buah. Selain itu, ia juga mengandung zat-zat yang melebihi kapasitasnya yang akan dikonsumsi oleh serbuk sari guna membantu dan mempertahankan pertumbuhannya. Tanaman monokotil jagung biji. Secara morfologi, biji jagung disebut karyopsis, dinding ovari atau perikarp menyatu dengan kulit biji atau testa, membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu perikarp berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air. Endosperm sebagai cadangan makanan mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya. Dan embrio atau lembaga sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plamule, akar radikal, scutellum, dan coleoptil. Secara anatomi, embrio pada tanaman jagung terletak di bawah endosperma. Jaringan endosperma bersifat padat. Embrio terdiri dari radicula dan plumula. Radicula pada embrio dilindungi oleh sel-sel coleorhiza. Plumula dilindungi oleh sel-sel aleuron sel. Sel aleuron bertipe kecil, padat dan berbentuk persegi. Lapisan pelindung paling luar yang menutupi seluruh biji adalah perikarp. Dikotil mangga biji. Secara morfologi, di dalam daging buah mangga terdapat satu biji besar, ukurannya sekitar 4 cm sampai 7 cm. Biji tersebut berguna sebagai bibit tanaman mangga. Biji terbentuk dari hasil pembuahan yang terjadi di dalam bakal buah. Bakal buah dibedakan menjadi 2, yaitu bakal biji yang terbungkus oleh daun buah, seperti biji mangga, rambutan, salak, dan bakal biji yang tidak terbungkus. Secara anatomi, biji mangga memiliki lembaga atau calon tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Putih lembaga atau bagian dari biji, kulit biji yang merupakan bagian terluar yang berasal dari selaput bakal biji. Tanaman dikotil mangga. Buah. Secara morfologi, buah pada tanaman mangga termasuk dalam golongan buah batu yang memiliki daging tebal dan panjangnya mencapai 30 cm. Bentuk buah pada tanaman mangga sangat bervariasi. Ada yang berbentuk bulat, oval, dan pipih. Warna dari buah juga bervariasi, yaitu hijau, kuning kemerahan. Secara anatomi buah mangga terdapat 3 lapisan, yaitu 1. Exocarpium merupakan lapisan terluar yang tipis, licin, mengkilap, dan kuat sehingga tidak mudah ditembus air. Kedua, Mesocarpisum merupakan lapisan tengah yang tebal dan banyak rongga udara sehingga menjadi ringan dan dapat mengapung di air. 3. Endocarpium merupakan lapisan dalam yang kuat dan keras sebagai pelindung embrio.